dengar firman, saudara tangkap dan saudara lakukan. Saya percaya kalau saudara lakukan firman Tuhan, hidup berkenan, saudara pasti diberkati di 2023. Amin. Ya, semua janji-janji Tuhan, kemurahan, kebaikan Tuhan, pemulihan dari Tuhan, saudara alami di 2023. Meskipun 2023 ini pasti juga kita akan mengalami tantangan, masalah. Karena hidup itu selalu penuh masalah. Tapi kalau saudara hidup berkenan sama Tuhan, maka kemurahan, kebaikan, pertolongan, mukjizat Tuhan itu akan saudara alami. Janji-janji Tuhan akan saudara alami. Saudara ingat baik-baik, hidup itu tidak ada yang gampang. Makanya kita perlu dengar dari Tuhan. Karena firman Tuhan itu memberikan kita tuntunan. Firman Tuhan itu ngajarin kita bagaimana hidup berkenan, supaya di tengah-tengah pergumulan hidup, di tengah-tengah masalah, selalu ada jalan keluar, selalu ada kemenangan, selalu ada mukjizat, selalu ada kebaikan Tuhan. Karena itu kita tidak henti-hentinya selalu butuh firman, saudara. Katakan amin. Ya, kita selalu butuh firman. Firman Tuhan berkata begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi manusia hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, saya dipakai ngajarin saudara dari mimbar, lewat YouTube dan lewat medsos. Tuhan pakai hamba-hamba Tuhan lain ngajarin kita berbagai hal, berbagai aspek dalam hidup ini. Nah, dari mimbar ini di gereja kita, bulan ini ngajarin bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan, supaya kita boleh mengalami berkat dan janji-janji Tuhan. Saya udah ajarin kemarin, berkat itu nggak cuma uang, materi, tapi berkat itu pertolongan Tuhan, sukacita, damai sejahtera, pengharapan, pengurapan, hikmat, kekuatan, dan banyak hal lain komplit, saudara. Tuhan kasih berkat komplit, saudara. Karena itu belajar supaya saudara hidup berkenan sehingga mengalami segala kebaikan Tuhan. Amin. Nah, saudara, minggu lalu kita belajar tema yang sama, berkat Tuhan bagi orang yang hidup berkenan di hadapannya. Nah, saudara, hari ini temanya sama, tapi subtemanya adalah hati hamba. Katakan hati hamba. Ya, subtemanya hati hamba. Temanya sama, subtemanya hati hamba. Tujuannya apa? Ngajarin saudara untuk hidup berkenan dengan cara memiliki hati hamba seperti Tuhan Yesus. Tadi lagunya sudah kita nyanyikan sama-sama. Saya selalu mencoba kita menyanyikan lagu sesuai dengan tema-tema khotbah. Boleh main refrennya? Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Itu lagunya. Saya senang sekali lagu ini, berulang-ulang dinyanyikan dulu juga. Nah, lagu ini harusnya menjadi satu kerinduan setiap kita untuk memiliki hati hamba. Kata-katanya bagus sekali. Tuhan tidak cari orang kaya. Tuhan tidak lihat saudara kaya, miskin, jabatan apa, suku apa. Tuhan tidak lihat engkau pakai mobil apa, ke gereja, rumahmu di mana. Tidak. Tuhan tidak lihat harta, Tuhan tidak mandang muka. Yang Tuhan cari dari setiap kita orang-orang percaya adalah orang-orang yang memiliki hati hamba. Hati hamba yang nanti kita belajar, saudara. Seperti apa hati hamba itu? Yang Tuhan cari orang yang memiliki hati hamba, yang mau memberikan yang terbaik. Seperti lagu tadi, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Nah, saudara, yang Tuhan ingin itu bukan cuma nyanyian. Nyanyian kita mengangkat tangan, nyanyi.
Itu Tuhan senang dengar nyanyian kita. Firman-Nya berkata, Allah Tuhan bertata atas pujian penyembahan. Tuhan senang saudara nyanyi. Tapi Tuhan jauh lebih senang kalau pulang dari gereja, saudara lakukan apa yang saudara nyanyikan. Amin. Ya, terus dalam hidup saudara sehari-hari, miliki hati hamba, berikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar temanya hati hamba. Saudara, minggu lalu saya flashback sedikit, saudara, mungkin ada yang beberapa orang yang datang. Minggu lalu kita belajar satu ayat dalam Bilangan 14 ayat 8. Joshua kalau ditampilkan, Bilangan 14 ayat 8. Ini dasar firman minggu lalu. Berbunyi begini. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Kata kuncinya adalah berkenan. Karena dimulai dengan kata jika Tuhan berkenan kepada saudara dan saya. Itu kata kuncinya, saudara, berkenan. Kalau hidup kita berkenan kepada Tuhan, di hadapan Tuhan, maka ada hasilnya, saudara. Tuhan akan membawa kita masuk dan memberikan kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madu. Inilah tanah perjanjian, tanah Kanaan, satu negeri yang berlimpah susu dan madu. Artinya apa? Kehidupan Tuhan akan bawa. Kalau hidup kita berkenan, Tuhan akan bawa hidup kita, seperti yang saya bilang tadi, penuh dengan kebaikan Tuhan. Janji-janji Tuhan digenapi. Pemulihan, kemenangan, promosi, berkat, semua yang kita butuhkan Tuhan akan berikan buat kita, asal hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Nah, arti kata berkenan itu adalah sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau hidup kita sesuai dengan keinginan Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman, hidup kita menyenangkan hati Tuhan, maka kita ini termasuk golongan orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan kalau hidup kita menyenangkan hati Tuhan, berkenan, maka Tuhan akan bawa kita masuk kepada janji-janji Tuhan. Hari ini, saudara, saya mengajak saudara langsung belajar dari Tuhan Yesus. Tuhan yang turun ke dunia menjadi manusia. Nah, seperti saya bilang sama saudara tadi dalam doa, Tuhan datang menjadi manusia. Itu punya maksud gak cuma menyelamatkan saudara dan saya, tetapi keadaan Tuhan menjadi manusia itu memberikan kita contoh dan teladan. Sebagai manusia, kita bisa melihat Yesus yang adalah 100% Allah, juga 100% manusia, dan dalam kemanusiaannya kita bisa belajar bagaimana seharusnya kita hidup di hadapan Tuhan. Itu tujuan salah satu, selain Tuhan datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Yesus datang sebagai manusia untuk memberikan contoh, mengajari kita, menjadi inspirasi dan teladan. Oh, kalau manusia itu ternyata harus hidup begini. Oh, aku harus contoh Yesus. Makanya tadi ada lagu kan, menjadi seperti Kau Yesus. Nah, itu harusnya menjadi kerinduan saudara dan saya. Makin hari kita tuh harus makin serupa dengan Tuhan. Dan memang itulah tujuan Tuhan, menyelamatkan saudara dan saya. Lalu kita boleh belajar dari Tuhan Yesus supaya semakin hari kita menjadi seperti Kristus. Katakan amin, saudara. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mari kita lihat ayatnya di dalam Matius pasal 3 ayat 16 dan 17. Sama-sama kita lihat, yuk kita baca sama-sama. 2-3. Sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah turun. Dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, sama seperti Daud di Kisah pasal 13 ayat 22, Tuhan berkata, aku menemukan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan kehendakku. Nah, ayat ini luar biasa. Waktu Yesus selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Yesus keluar, dikatakan Roh Allah, yaitu Roh Kudus, turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara mungkin bertanya, loh, Yesus itu kan Allah Tritunggal, Allah Bapa,
Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kok Roh Kudus turun ke atasnya? Di Roh Allah. Ini yang maksudnya kalau kita mengerti, ini sedang bicara Yesus dalam kemanusiaannya. Dalam kealahannya Yesus tidak perlu dibaptis. Betul? Tapi Yesus dalam kemanusiaannya juga 100% memberikan contoh kepada saudara dan saya sebagai manusia. Dia mau taat sama Bapa, dia juga memberikan dirinya dibaptis. Ya, ngerti ya? Sebagai manusia, dia diberi dibaptis, dan sebagai manusia Roh Kudus turun ke atasnya. Makanya di dalam Markus dikatakan ketika Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun, dimulai dengan kata Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Cerita Yesus dibawa ke padang gurun ini setelah Yesus dibaptis, dipenuhi dengan Roh Kudus, maka kemudian iblis mencoba Yesus ke padang gurun. Nah, saudara, ada statement dari Bapa di surga yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah, kepada Yesus, kata Bapa, aku berkenan. Luar biasa, saudara. Saya juga rindu punya predikat seperti itu, sehingga Bapa bisa berkata kepada saya, kamu anak yang kukasihi dan aku berkenan kepadamu. Harusnya kita juga rindu punya sebutan seperti itu, betul? Menjadi kekasih Allah dan hidup kita berkenan di hadapan Allah. Nah, saudara, Tuhan katakan, Bapa katakan kepada Yesus, ini anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Dalam bahasa Inggris bagus sekali, dalam ERV, this is my son. Inilah anakku, anak laki-laki, son. Ditulis son, bukan daughter perempuan. This is my son, kata Bapa di surga. The one I love. Yang kukasihi, the one I love. Lalu di sini kita belajar, I am very pleased with him. Aku sangat senang dengannya. Jadi seperti yang saya katakan, kalau kita tuh berkenan di hadapan Tuhan, artinya Tuhan tuh senang sama kita. Tuhan tuh sayang sama kita. Karena hidup kita tuh berkenan. Karena hidup kita itu sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sesuai dengan firman-Nya, saudara. Nah, saudara, dari dua ayat ini, saya lanjutkan lagi. Nah, lanjut ya dari Matius tadi. Dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 17. Yuk kita baca sama-sama, 2-3. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa. Ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia, yaitu Bapa, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Nah, Petrus sedang menceritakan dalam kitab Petrus, yaitu Petrus yang nulis, saudara. Dalam kitab Petrus, apa yang dia alami ketika dia bersama dia bertiga murid ini ngobrol sama Yesus, tiba-tiba ada suara dari surga. Nah, apa yang dialami oleh Petrus ini, dia ceritakan di kitab 2 Petrus. Saudara, Petrus memberikan kesaksian apa yang dia alami, dia lihat. Petrus bilang begini, kami menyaksikan bagaimana Yesus menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara dari yang maha mulia, Bapa, yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ternyata, saudara, kalau kita itu berkenan seperti Yesus di hadapan Bapa, maka Bapa akan berikan dua hal: kehormatan dan kemuliaan. Disayang Tuhan, diberkati Tuhan, dihormati dan dimuliakan Tuhan. Bukankah ini yang saya ceritakan kemarin tentang Daud? Di akhir hidup Daud, Alkitab menulis begini, maka matilah Daud ketika putih rambutnya, lanjut umurnya, penuh kekayaan dan kemuliaan. Saudara, kalau hidup saudara berkenan sama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, hidup saudara penuh kekayaan, kemuliaan, penghormatan dari Tuhan. Saudara akan meninggal, mengakhiri hidup saudara dengan luar biasa sukses. Gak ada tuh saya pernah dengar orang yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh, matinya ninggalin utang, matinya ninggalin nama buruk, saudara, matinya nyusahin keluarga. Gak ada, saudara. Sampai hari ini saya gak pernah lihat orang yang cinta Tuhan, sungguh-sungguh hidup benar, ketika mati nyusahin anak istri. Gak ada.
Jadi kalau kita mau hidup dan mati penuh kekayaan kemuliaan, mulailah belajar hidup kita berkenan sama Tuhan, sesuai kehendak Tuhan. Hidup kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Nah, saudara, mari kita lanjutkan belajar. Dari dua ayat tadi, ayat ini dan tadi ini, yang Matius dan Petrus, saudara, kita belajar, kita bisa membaca bahwa Yesus itu tidak hanya dikasihi, tapi Yesus itu berkenan. Ya, saudara lihat. Inilah anak yang kukasihi. Pertama, Yesus dikasih, kedua dia berkenan. Sama, Yesus dikasih, kedua dia berkenan. Saudara perhatikan, Yesus dikasih Bapa dan juga berkenan di hadapan Bapa. Nah, ini pelajaran penting, saudara mungkin nggak pernah dapat. Saudara harus mengerti hal ini baik-baik. Saya akan ajarin saudara. Bapa itu mengasihi kita semua anak-anaknya. Katakan amin. Ya, Bapa mengasihi kita semua anak-anaknya. Pasti, camkan itu baik-baik, simpan dalam hatimu. Bapa mengasihi kita semua anak-anaknya. Bahkan dalam Roma 5 ayat 8 itu dituliskan begini, bahkan ketika kita masih berdosa pun Allah sudah mengasihi kita dan menunjukkan kasih-Nya dengan mengirimkan Yesus untuk menyelamatkan saudara dan saya, supaya kita tidak masuk neraka, supaya kita nggak disiksa karena hukuman dosa. Ketika kita masih berdosa pun Bapa tetap mengasihi kita. Nah, camkan baik-baik, kita dikasihi Tuhan. Katakan, saya dikasihi Tuhan. Tanamkan itu baik-baik. Ya. Karenanya Allah mengirimkan Yesus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Jadi itu bentuk wujud kasih Tuhan bagi saudara dan saya. Allah mengasihi kita semua anak-anaknya. Tidak ada yang tidak dikasihi. Bahkan orang-orang yang belum percaya pun, yang namanya manusia, itu dikasihi oleh Bapa. Makanya Bapa ingin semua diselamatkan. Amin. Saya pernah membaca, saudara, matahari, udara, tumbuhan, hewan, tanaman, semua yang ada di dunia ini, itu bentuk kasih Tuhan bagi kita. Matahari itu bersinar, gak pilih-pilih. Dia gak pilih ini orang benar, orang jahat, ini orang baik, orang yang gak benar, orang kaya, gak pilih-pilih. Ini orang Kristen, ini bukan, gak pilih. Matahari buat semua. Udara juga buat semua. Dan semua yang ada di dunia buat semua. Itu salah satu bentuk kasih Tuhan. Jadi camkan baik-baik, Tuhan mengasihi saudara dan saya, apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita. Tetapi saudara, nah ini pelajarannya. Ya, mungkin sudah dengar, tapi saya akan ajarin saudara. Tetapi saudara, Allah mengasihi kita belum tentu, saudara, ya, belum tentu Allah tuh berkenan sama kita. Nah, kalau Yesus itu menjadi teladan, di mana Bapa bilang begini, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Karena itu saya ajak saudara belajar dari Yesus. Gak kita stop hanya kita dikasihi, tapi kita harus masuk kepada satu posisi predikat, yaitu kita ini berkenan. Karena kita dikasihi oleh Bapa, tidak otomatis kita berkenan di hadapannya. Kok bisa, Pak? Saya ajarin saudara. Lihat saudara. Ya. Contohnya bangsa Israel. Tuhan sendiri berkata bahwa Tuhan itu mencintai, mengasihi bangsa Israel. Tuhan berkata, inilah umat pilihanku. Saudara. Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel. Nah, ketika bangsa Israel itu berada dalam penjajahan di Mesir selama 400 tahun, mereka itu berteriak, berseru, berdoa kepada Tuhan, Tuhan lepaskan kami dari keadaan yang gak enak. Mereka disiksa, mereka dijajah, dikerja paksa. Nah, karena Tuhan mengasihi,
Tuhan itu ingin memulihkan, Tuhan ingin melepaskan mereka dari kehidupan yang gak baik. Tuhan ingin memberkati mereka, karena Tuhan mengasihi. Makanya Tuhan membawa mereka keluar dari Mesir dan menyediakan tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madunya untuk diberikan kepada umat pilihan yang dikasihi oleh Tuhan. Semua udah tahu ceritanya ya? Saya akan jelaskan. Karena Bapa mengasihi saudara dan saya, dalam hati Bapa itu selalu ingin memberkati kita. Bapa ingin memulihkan, ingin menyembuhkan, ingin mengangkat kita, memberikan kemenangan, memberikan kita kelepasan, memberkati, mempromosi kita. Karena Dia mengasihi kita. Sama, Bapa mengasihi bangsa Israel. Bapa bawa keluar dari Mesir, disiapkan tanah perjanjian yang berlimpah susu madunya, dengan maksud kalau mereka masuk tanah perjanjian, mereka mengalami segala kebaikan Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan tidak berkenan sama bangsa Israel. Jadi jelas ya, dikasihi Tuhan belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Dikasihi Tuhan tidak otomatis berkenan di hadapan Tuhan. Dikasihi Tuhan tidak otomatis mengalami kebaikan Tuhan. Disayang Tuhan tidak otomatis mengalami janji-janji Tuhan. Karena itu kita harus belajar, berusaha sungguh-sungguh. Kita yang dikasih ini harus hidup berkenan di hadapan Tuhan. Saya ajak saudara lihat ya, Tuhan mengasihi orang Israel, bangsa Israel. Allah mengasihi mereka, tapi mereka tidak mentaati Allah. Dalam perjalanan mereka di padang gurun, mereka tidak taat sama Tuhan. Mereka tidak hormat sama Tuhan. Mereka tidak menghargai apa yang Tuhan sudah lakukan. Mereka tidak mau dengar dan lakukan perintah Tuhan. Ada banyak contoh di Alkitab dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah perjanjian di padang gurun. Hidup mereka berkali-kali mengecewakan Tuhan, mendukakan Tuhan, membuat Tuhan marah, dan itu membuat Tuhan tidak berkenan sama mereka. Apa akibatnya, saudara? Akibatnya Alkitab menulis dari semua laki-laki yang keluar dari Mesir, berjumlah waktu itu 660.000 sekian orang dewasa. Banyak saudara, 600.000 lebih, 650 atau 660, belum istri-istri dan anak-anak. Dari semua yang keluar, yang berumur 20 tahun ke atas, tidak ada yang bisa masuk tanah perjanjian kecuali Joshua dan Kaleb. Bahkan Musa pun tidak masuk karena mengecewakan Tuhan. Mereka tidak berkenan, mati di padang gurun, gagal masuk tanah perjanjian. Tuhan sayang mereka, tapi mereka hidup tidak berkenan, mengecewakan Tuhan, mendukakan Tuhan, tidak menghargai Tuhan, tidak sungguh-sungguh taat sama Tuhan. Mereka gagal masuk tanah perjanjian. Nah, perjalanan ini dituliskan di perjanjian baru dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Siapa mereka? Bangsa Israel. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Saudara, kata karena ini mungkin dalam grammar bahasa Indonesia kurang tepat. Seharusnya diganti dengan kata sehingga. Nah, kalau saya ganti dengan sehingga lebih gampang dimengerti. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, sehingga mereka ditewaskan di padang gurun. 1 Korintus pasal 10 ayat 1 sampai ayat 12 kalau nggak salah, sampai ayat 11, itu menceritakan tentang kehidupan bangsa Israel yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan dituliskan itu menjadi peringatan bagi saudara dan saya yang hidup pada zaman ini untuk tidak mencontoh cara mereka hidup, untuk tidak mencontoh kelakuan atau tindakan mereka. Bangsa Israel menjadi contoh bagaimana orang yang hidupnya tidak berkenan pasti gagal masuk tanah perjanjian. Orang yang hidupnya tidak berkenan pasti mati karena dosa-dosanya.
Orang yang hidupnya tidak berkenan tidak akan mengalami kebaikan Tuhan. Ini menjadi peringatan, saudara. Coba Jos, mulai dari ayat 1 sampai ayat 5, Jos, tampilkan semua. Saya belajar ini di Pria Sejati, saudara, tentang 5 dosa yang dilakukan pria atau manusia yang menyebabkan gagal. Dosa pertama, menyembah berhala, saudara. Dosa pertama, menginginkan yang jahat, selalu ingin yang jahat, yang tidak berkenan sama Tuhan, yang mengecewakan Tuhan. Yang kedua, menyembah berhala. Berhalanya mungkin bukan lagi patung, batu, tapi memberhalakan sesuatu, uang, pekerjaan, hobi, keluarga, sesuatu yang dianggap lebih penting dari Tuhan. Itu berhala buat saudara dan saya. Yang ketiga, bercabul, mencobai Tuhan, menggerutu. Itu 5 dosa yang membuat manusia gagal masuk tanah perjanjian, saudara. Nah, saya perlu satu sesi untuk bawain 5 dosa itu. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, dikatakan oleh Paulus bilang, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut untuk menjadi pengikut Musa. Mereka semua setelah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Apa maksudnya? Paulus menuliskan ini. Maksudnya begini, mereka mengalami penyertaan kasih Tuhan. Tuhan jagai dengan tiang awan, tiang api. Tuhan kasih makan mana. Mereka mengalami berkat Tuhan, kasih Tuhan, bentuk wujud kasih Tuhan, dipelihara di padang gurun yang serba nggak ada. Tapi hidup mereka nggak berkenan sama Tuhan. Mereka menggerutu, mereka bikin berhala, patung lembu emas. Mereka nggak takut sama Tuhan. Mereka bercabul, mereka mencobai Tuhan. Sudah tahu nggak boleh, masih dilakukan. Apa yang terjadi? Itu dituliskan. Tapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka, sehingga mereka ditewaskan di padang gurun. Jos, lanjut di ayat yang terakhir, Jos. Kalau bisa tampilkan, coba ayat ke 10 sampai akhir, Jos. Paulus menuliskan, dan biarlah ini menjadi peringatan bagi kita semua yang hidup pada zaman ini untuk tidak mencontoh, saudara. Tuh, lihat, semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan saudara dan saya, supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat dan seterusnya. Itu 5 dosa. Udah, Jos. Jadi saudara perhatikan apa yang saya sampaikan hari ini penting. Tuhan sayang sama saudara. Hari ini saudara ada sebagaimana saudara ada, bentuk kasih Tuhan buat saudara. Tapi kalau saudara tidak berubah hidup saudara, kalau saudara hidup tidak menyenangkan hati Tuhan, kalau hidup saudara hanya mikirin apa yang aku suka, bukan mikirin apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suka. Kalau saudara hanya mikirin kepentingan saudara, bukan kepentingan Tuhan. Kalau saudara hanya fokus pada hal-hal lahiriah yang di bumi ini, saya mau bilang ini saudara, saudara nggak akan ngalami perubahan hidup. Saudara muter di situ. Saudara nggak akan pernah masuk tanah perjanjian. Saudara akan seperti bangsa Israel, mati di padang gurun. Padang gurun bicara keadaan yang sangat tidak baik. Ini peringatan. Jadi saudara harus mengerti di 2023, kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan, janji-janji Tuhan, promosi, kemenangan, kelimpahan, saudara harus membangun hidup yang berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Kita belajar dari Daud, beriman sungguh-sungguh, gak bimbang ragu, taat sama Tuhan dalam segala keadaan, mengucap syukur senantiasa, gak lupa sama Tuhan. Bangun hidupmu seperti itu. Maka saya percaya 2023 akan ada mukjizat, ada pemulihan, ada perubahan, ada berkat, sehingga tahun 2023 tahun kemenangan, tahun sukacita buat saudara dan saya. Yang ngerti tepuk tangan, brother.
Mari belajar, saudara. Mari belajar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita belajar Raja Daud. Hari ini kita mau belajar dari Tuhan Yesus. Yang dalam kemanusiaan, dalam keadaan dia sebagai manusia, dia memberikan contoh dan teladan bagaimana hidup berkenan. Mari kita belajar, saudara, dari Tuhan Yesus. Saudara, gak banyak-banyak seperti Daud ada 4. Tapi Tuhan Yesus memberikan contoh yang kita bisa jabarkan dengan begitu banyak hal. Apa yang membuat Yesus berkenan di hadapan Tuhan? Yesus yang adalah Allah 100%, manusia 100%. Dalam kemanusiaannya 100%, apa yang membuat Yesus begitu berkenan, menyenangkan hati Tuhan? Saudara, kuncinya satu, yaitu Yesus sangat mengasihi Bapa di surga. Ayo kita baca sama-sama tulisan ini. 2, 3. Yang membuat Yesus berkenan di hadapan Bapa adalah bahwa Yesus sangat mengasihi Bapa di surga. Yesus sangat mengasihi Bapa di surga. Saudara, dalam kekristenan kita banyak dengar petunjuk, tuntunan, khotbah. Kita harus beriman, kita harus hidup kudus, kita harus melayani Tuhan, kita harus memberi, kita harus banyak intim sama Tuhan, doa, baca firman, memuji Tuhan, bla 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 bla, banyak sekali. Kalau dihitung itu nggak terhitung yang harus kita lakukan. Dan kalau kita pikirkan dengan kekuatan, aduh, kok banyak kali sih sepertinya beban, capek, nggak punya waktu, duh kayak berat banget. Tapi hari ini saya mau ajar saudara, sebagai gembala membuat saudara mengerti bagaimana hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan ini kuncinya yaitu mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan Yesus sendiri ajari kepada kita. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, segenap kekuatanmu, segenap akal budimu. Artinya kasihi Tuhan sungguh-sungguh, saudara. Ini kunci. Kalau kita mau lakukan yang tadi dikatakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan kita lakukan tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan rasa berbeban. Kenapa? Karena kita betul-betul mengasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya betul-betul mengasihi Tuhan, saudara tidak usah disuruh-suruh sama gembala, saudara pasti akan lakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, saudara selalu punya dorongan dari hati saudara untuk lakukan apapun untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara akan rela bayar harga, saudara akan berusaha sekuat tenaga sekalipun susah untuk menyenangkan hati Tuhan. Kalau saudara sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, saudara tidak akan pernah mengeluh, aku capek, aku gak punya waktu, aku sibuk, dan lain sebagainya. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, tidak ada yang susah untuk melakukan semua yang Tuhan perintahkan. Ini kuncinya. Hati yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Saudara yang punya anak, bapak yang punya anak, mama yang punya anak, pasti sayang sama anak. Betul kan? Karena saudara mengasihi anak saudara, saudara rela kerja banting tulang untuk kasih apa yang anakmu mau, yang anakmu butuhkan. Saudara tidak pernah bilang, aduh sayang ya kasih anakku, aduh terlalu berat. Gak pernah. Saudara sayang sama istri, saudara gak pernah komplain. Betul? Saudara gak pernah ngerasa beban. Saudara sayang sama suami, saudara rela berkorban. Mungkin dia gak seperti suami yang lain, dia masih punya kelemahan, kekurangan, tapi karena saudara sayang sama suami, saudara rela menahan perasaan, menahan segala sesuatu.
Saya pernah cerita teman Bu Dewi, teman kuliah kena ginjalnya nggak fungsi, cuci darah, kurus sekali. Cari donor nggak ketemu, karena donor juga mahal untuk donor ginjal itu, transplantasi, dan juga nggak semua ada dan cocok sama badan kita. Ada belum tentu cocok. Ternyata istrinya bisa donorin sebelah, sekarang sembuh. Ginjal loh, kenapa istrinya mau berkorban kasih ginjal? Karena sayang sama suaminya. Gak hitung-hitungan rela berkorban. Sama kalau kita mengasihi Tuhan, yang terlebih dahulu mengasihi kita dengan rela mati di kayu salib. Kalau kita mengasihi Tuhan, tidak ada yang terlalu berat, tidak ada yang terlalu sulit untuk kita lakukan. Segala sesuatu menyenangkan hati Tuhan. Tuhan selalu menjadi fokus pikiran kita. Tuhan selalu menjadi kerinduan kita. Saudara, tidak disuruh-suruh lagi, ayo doa, ayo baca firman, ayo melayani. Kalau saudara betul-betul mengasihi Tuhan, seperti saya bilang selalu, kalau kita mengasihi Tuhan, kita tidak tahan untuk tidak lakukan sesuatu buat Tuhan. Kita tidak tahan untuk tidak melayani Tuhan dan jiwa-jiwa. Kalau kita betul-betul mengasihi Tuhan, kita tidak mungkin tidak merindukan Tuhan. Jadi kalau saudara berkata, aku mengasihi Tuhan, ayo tunjukkan kasihmu melalui perbuatan. Alkitab berkata, saudara-saudara, mari kita tunjukkan kasih kita tidak hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan kepada manusia, tapi juga kepada Allah, saudara. Amin. Tunjukkan kasihmu. Tuhan mau lihat, saudara, bahwa kau sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan itu selalu menjadikan Tuhan itu prioritas yang utama dan terutama di dalam hidupnya. Selalu ingin berikan yang terbaik, sekalipun itu susah. Nah, Alkitab berkata di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Ayo, tahun 2023 kita rubah cara hidup kita. Amin. Ya, rubah. Tuhan jadi prioritas. Pak, saya kerja, saya berusaha. Oke, kerja, tetap kerja. Tapi dalam pekerjaanmu, engkau memuliakan Tuhan. Dalam usahamu, engkau memuliakan Tuhan. Jangan jadi sandungan. Hatimu tertuju kepada Tuhan. Kalau aku kerja yang terbaik, sehingga orang boleh melihat ada Tuhan dalam hidupku dan aku dalam Tuhan. Kalau kau sekolah dengan baik. Kalau kau berkeluarga dengan baik, nama Tuhan dimuliakan. Amin. Nah, Yesus itu sangat mengasihi Tuhan. Makanya Tuhan berkenan, Bapa di surga berkenan kepada Yesus karena dia mengasihi. Nah, karena Yesus mengasihi Tuhan sungguh-sungguh, maka ada dua hal yang Tuhan lakukan menjadi ekspresi kasih Tuhan kepada Bapa. Karena Yesus mengasihi Bapa dengan sungguh-sungguh, ada dua wujud kasih Yesus kepada Bapa yang kita mau pelajari, dua saja. Yang pertama, wujud kasih kita yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan seperti Yesus adalah Yesus selalu jaga kekudusan hidupnya. Ayo, sama-sama katakan. Yang pertama, Yesus selalu menjaga kekudusan hidupnya. Ayo, yang kencang. Nah, inilah hal pertama menjadi wujud atau ekspresi kasih Yesus kepada Bapa. Yesus mengasihi Bapa sungguh-sungguh sehingga dia jaga hidupnya kudus. Kudus itu artinya dipisahkan. Diambil dari bahasa aslinya kados, dipisahkan. Saudara dan saya ini harus hidup kudus. Kita harus memisahkan diri. Karena memang kita dipisahkan. Dipisahkan dari apa? Dari dunia yang penuh dengan dosa. Dunia yang penuh dengan kejahatan. Dunia yang penuh dengan hawa nafsu yang mendukakan, yang mengecewakan Tuhan. Kita nih harus hidup kudus. Jaga kekudusan itu. Jangan seperti orang dunia. Roma pasal 1 dan 2. Demi kemurahan Allah, bayangin, untuk dapat kemurahan Allah, janji Tuhan,
Ya, Paulus menasihatkan orang-orang di Roma, jemaat di Roma. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, kata Paulus, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, kudus, dan yang berkenan. Kalau kita mempersembahkan hidup yang kudus, itu berkenan di hadapan Tuhan. Lalu ayat 2-nya berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu mengerti kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna, kata Paulus. Ini dulu dirubah. Makanya Alkitab diajarkan, firman Tuhan disampaikan, supaya saudara menerima dan mengubah konsep hidup saudara mengikut Tuhan. Saya percaya kalau saudara lihat firman, dengar, renungkan, betul ya firman-Nya, betul ya, saya mau berubah. Pasti hidup saya berubah, saudara berubah, dan berkat Tuhan buat saudara. Amin. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, Yesus selalu jaga hidupnya kudus. Yesus itu 100% Allah, 100% manusia. Dan sebagai manusia, dia bisa merasa. Dia bisa merasa sedih, marah, kecewa. Bisa saudara. Tapi dia gak ikutin. Yesus marah. Diceritain di Alkitab. Yesus marah kepada penjual merpati yang berdagang di bait Allah. Dia bongkar bangkirkan mejanya. Dia pakai cambuk, dia usir, dia marah. Yesus bisa nangis, saudara. Ketika Lazarus mati, Yesus nangis, saudara. Yesus bisa rasain karena dia juga 100% manusia. Yesus bisa merasa takut juga, saudara. Yesus bisa lapar ketika dia berkata, adakah makanan bagiku? Dan dalam keadaannya sebagai manusia, dia menjaga kekudusannya. Sehingga Alkitab menuliskan, Yesus itu kudus 100%. Dia tidak melakukan dosa. Sebagai manusia, dia tidak melakukan dosa. Kenapa? Karena dia jaga kekudusan. Saudara dan saya harus hidup kudus. Katakan, saya harus hidup kudus. Ayo, angkat tangan saudara, sama-sama. Kalau kita mau berkenan, bilang, saya harus hidup kudus. Harus hidup kudus. Artinya kita tidak bikin dosa. Kita tidak melanggar firman Tuhan. Kita tidak mengecewakan Tuhan. Kita tidak mendukakan Tuhan. Yesus memberi contoh kepada kita. Dia digoda oleh iblis, dibawa ke padang gurun, dibawa ke puncak gunung. Tuh iblis berkata, semuanya ini akan kuberikan kepadamu. Kekayaan, jabatan, kemuliaan, harta. Digoda sama iblis. Yesus bilang, no, enggak. Aku tidak mau. Aku cuma mau berkenan sama Tuhan, sama Bapa. Digoda, Yesus tidak mau. Dia jaga kekudusan. Yesus disakiti Petrus, ditinggalkan murid-muridnya, dikecewakan. Kecewa bagi manusia, ada, tapi dia nggak mau simpan kepahitan. Dia nggak mau dendam sama Petrus. Ketika dia bangkit, yang pertama dicari Petrus, saudara. Dia nggak mau simpan dendam. Dia ditangkap, dipukulin, disiksa, diludahin, dihina, disalibkan. Dia nggak kepahitan, dia nggak balas, dia ampuni, saudara. Jadi Yesus dalam keadaan sebagai manusia, dia ngajarin saudara dan saya, seperti inilah hidup yang berkenan. Tidak tergoda dengan godaan dunia, tidak mau sakit hati, tidak mau balas. Kalau saudara mau hidup kudus, saudara pasti berkenan sama Tuhan. Tapi miris saya masih melihat, maaf saya harus ngomong, yang di sini maupun yang nanti lihat di Facebook, kita sering kali menghina Tuhan dengan berkata, nggak apa-apa Tuhan ngerti. Kita ibadah dengan bawa sakit hati. Kita berkata, nggak apa-apa, ini bukan sakit hati. Tapi kita tahu itu sakit hati. Kegesek sama itu, kegesek, sakit hati kita ibadah. Tuhan bilang kalau kamu ada gesekan, pulang dulu, bereskan, baru ibadah. Kita mencobai Tuhan, mencobai kekudusan Tuhan. Makanya hidup kita gak berubah. Sakit terus, pergumulan terus, melarat terus, menderita terus, masalah terus. Karena kita tidak kudus.
Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata, bukan tangan Tuhan kurang panjang untuk menolong dan telinga Tuhan kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita, tapi yang memisahkan antara aku dan kamu, antara kamu dan aku, ialah segala dosa, segala yang tidak kudus menghalangi kita untuk mengalami Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh menjaga kekudusan. Nah, hari ini kita belajar seperti Yesus. Kalau kita mau hidup berkenan, kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan ekspresi wujud kasih kita menjaga kekudusan hidup kita. Amin. Saudara, Paulus memberikan nasihat. 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 3. Cepat aja ya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Ada di mimbar di layar. Kamu telah mendengar dan dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Kamu tahu juga petunjuk-petunjuk mana yang telah kami berikan kepadamu atas nama Tuhan Yesus. Perhatikan, ayo baca sama-sama ayat ketiga. Karena inilah kehendak Tuhan, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan dan seterus-terus di bawahnya. Di situ diajarkan, jangan bercabul, jangan berzina, jangan sakit hati, pesta pora dan sebagainya. Tapi intinya, seperti yang Paulus katakan, supaya kita hidup berkenan. Inilah kehendak Tuhan, hidup kudus, pengudusan hidup saudara dan saya. Yang mengerti sama-sama katakan amin. Bilang katakan yes, aku mau hidup kudus. Ya, lanjut ya. Saya suka ngajar, saudara. Jadi jemaat Immanuel ini harusnya pinter-pinter, karena punya gembala yang ngajarin. Tapi kalau saudara udah pinter, tidak lanjut dengan taat, percuma saudara. Hidup saudara gak berubah. Amin. Pinter dulu, harus terus kemudian taat. Ya. Yang terakhir saudara, wujud kasih Tuhan Yesus kepada Bapa adalah yang pertama tadi, hidup kudus, tidak mau mengecewakan, tidak mau mendukakan. Yang kedua, memiliki hati hamba. Katakan memiliki hati hamba. Ya, hati hamba itu apa? Saudara tahu hamba itu seorang, maaf ngomong nih, kata kasarnya jomos, kacung, pelayan, saudara. Ya, saya tidak sedang mengkonotasikan negatif, saudara. Saya sedang memberikan contoh, tapi jangan dianggap negatif ya. Contoh paling gampang nih, pelayan di restoran. Kalau saudara pergi restoran-restoran yang cukup mahal, cukup bagus, maka akan ada pelayan. Kalau saudara masuk, maka pelayan itu akan menerima saudara, selamat siang Pak. Contohnya di Pizza Hut lah ya, yang standar ya. Selamat siang Pak, Ibu, silakan duduk. Nah, lalu dia bawakan menu, Bapak Ibu mau makan apa, lalu kita pesan order, lalu makanan disiapkan. Lalu dia nggak berdiri jauh-jauh dari kita. Dia boleh ngawasin 2-3 meja, tapi matanya selalu lihat tamu-tamunya. Dan ketika dipanggil, waiter, Mbak, Mas, lalu dia datang. Ada apa Pak? Oh, saya mau tambah air tuh, atau saya minta bill tuh. Iya, baik. Itu pelayan, waiter. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau kita ini punya hati hamba, hati seorang pelayan di hadapan Tuhan, maka kita akan selalu fokus kepada Tuhan. Seperti waiter terhadap tamu-tamunya. Kita selalu fokus sama Tuhan. Kita selalu siap untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan minta. Waiter tadi ketika dipanggil, dia siap, dia datang dengan sikap hormat. Gak ada ketika dipanggil, apa lu panggil gua? Ngapain panggil? Berisik banget sih, cerewet. Gak ada saudara. Waiter kan, ada apa Pak, Ibu? Mbak, tolong minta satu lagi ya, tambah ya pizzanya. Oh iya sebentar Bu ya. Dia iakan, lalu dia kerjakan. Dia nggak bilang gini, bentar ya, lagi sibuk, tunggu aja. Gak ada saudara. Dia pasti bilang, iya siap. Dia pergi, dia lakukan. Itu hati hamba saudara. Kita kalau punya hati hamba, kita selalu Tuhan ngomong nih, baik melalui mimbar, apa yang kita baca, kita akan bilang begini, ya siap Tuhan. Iya Tuhan, aku lakukan Tuhan. Ya aku lakukan.
Hamba itu selalu ingin memberikan yang terbaik buat tuannya. Amin. Itu hati hamba. Yesus juga begitu, saudara. Dia punya hati hamba. Sebagai manusia 100%, dia memberikan teladan supaya kita punya hati hamba. Yesus bilang begini dalam Yohanes 4:34. Kata Yesus kepada mereka, pada murid-muridnya, makananku ialah melakukan kehendak Dia Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikannya. Bagi orang kita yang penting perut makan, tapi bagi Yesus bilang begini, makananku melakukan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadaku, melakukan kehendaknya dan menyelesaikannya sampai selesai. Kalau saudara dalam hidupmu engkau punya hati hamba, mengutamakan Tuhan, apa yang Tuhan mau kau lakukan dengan sungguh-sungguh, tanpa ada alasan, excuse, menunda-nunda, alasan gak bisa, atau saudara gak taat, sudah tahu gak mau lakukan, dengan berbagai alasan, saudara gak berkenan dengan Tuhan. Makanya hidupmu gak berubah-berubah. Engkau gak fokus sama Tuhan, sibuk aja dengan yang lain. Ke gereja seminggu sekali, habis itu Senin sampai Sabtu, gak Tuhan-Tuhanan. Hidupmu tidak berkenan sama Tuhan. Yesus sedang mengajarkan. Yesus itu pagi-pagi udah cari Tuhan, bahkan 24 jam connect sama Bapa di surga. Dia taat sama Tuhan, dia taat sama Bapa. Apa yang Bapa perintahkan, dia lakukan. Saya mencatat seperti ini, saudara. Yesus itu sungguh-sungguh lakukan perintah Tuhan, walaupun berat. Bapa perintahkan dia turun ke dunia untuk mati di kayu salib menyelamatkan saudara dan saya. Dan dalam keadaan sebagai manusia, dia mengalami ketakutan, saudara. Di Taman Getsemani dikatakan keringatnya bercucuran seperti tetesan darah, saking takutnya pecah pembuluh darahnya. Dia nego sama Bapa 3 kali. Bapa, kalau boleh cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. 3 kali dia doa, dan akhirnya dia tahu bahwa dia tetap harus menjalani tugas itu, mati, menderita di kayu salib. Dan puncak dari ketaatan hati hambanya Tuhan Yesus ketika dia berkata, biarlah kehendakmu yang jadi, bukan aku. Ayo belajar seperti itu, saudara. Ada banyak firman yang kita terima setiap minggu yang kita baca. Seringkali kita mengabaikan firman itu. Kita berkata nanti Tuhan, oh ini tidak bisa Tuhan. Tapi mulai hari ini, saya gembala saudara, ngajak saudara sama-sama belajar. Yuk bilang sama Tuhan, iya Tuhan, sekalipun sulit, sekalipun agak susah, sekalipun seperti yang gak mampu, aku mau lakukan sungguh-sungguh, asal aku berkenan di hadapan Tuhan. Dan saudara pasti dimampukan Tuhan. Dan kalau saudara kedapatan memiliki hati hamba ini, saya percaya hidup saudara mengalami kebaikan Tuhan. Saudara tahu enggak? Ini saya satu hal lagi yang saya ungkapkan. Mungkin saudara nggak pernah dengar. Saudara, dosa itu bukan hanya membunuh, mencuri, berzina, nipu orang, sakit hati. Enggak, saudara, itu hanya dosa-dosa yang sering menjadi gambaran. Dosa itu enggak cuma itu. Oh, kalau saya nggak nipu, nggak curi, nggak bunuh orang, saya nggak berdosa. Enggak, bukan cuma itu. Ketika saudara nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan, saudara nggak sungguh-sungguh fokus sama Tuhan, saudara nggak sungguh-sungguh cari Tuhan, itu dosa di hadapan Tuhan. Ini saya harus ngajarin saudara kebenaran, walaupun nggak enak di telinga saudara. Di perjanjian lama ada dikatakan begini, ada satu pribadi, saya lupa namanya, dikatakan dia melakukan yang jahat karena dia tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ini dua arti, bisa bolak-balik. Jadi mata Tuhan, waktu kita tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, tidak serius sama Tuhan, di mata Tuhan kita itu jahat. Dan akibatnya dibalik lagi, kalau kita tidak sungguh-sungguh cari Tuhan, maka cenderung kita melakukan kejahatan. Ayo cari Tuhan sungguh-sungguh.
supaya kita nggak dikategorikan orang jahat. Cari Tuhan sungguh-sungguh, taat sama Tuhan, supaya kita ngalami kebaikan Tuhan. Amin. Ya. Filipi pasal 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Itu kita contoh Yesus. Pikiran perasaan Yesus kita miliki, kita tanam dalam hati kita. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ayat 9, ini yang Yesus dapatkan. Waktu dia taat, dia memiliki hati hamba di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Saudara, ketaatan hati hamba itu punya upah yang luar biasa. Ketika Yesus menghambakan diri dan taat kepada Bapa, dia mendapatkan kemuliaan. Sama saudara dan saya, ingin dipromosi Tuhan, ingin dipulihkan, ingin mendapatkan janji Tuhan, ayo hidupmu berkenan sama Tuhan. Saya percaya saudara, pesan firman selama beberapa minggu ini penting sekali bagi kita mengawali tahun 2023, supaya tahun 2023 menjadi tahun kemenangan, tahun promosi, tahun kelimpahan, tahun pemulihan, tahun berkat, tahun sukacita buat kita semua. Amin. Hidup berkenan sama Tuhan, hidup berkenan. Amin. Seperti Yesus mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, mengasihi Bapa. Jaga kekudusan hidupmu. Ada banyak tantangan, godaan. Jangan mau imanmu digoyahkan. Memiliki hati hamba, berkenan di hadapan Tuhan. Lakukan semua yang Tuhan perintahkan. Mari kita bangkit berdiri, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan.